malam ini terkait cool way of presentation. Cool way of presentation atau cara keren untuk presentasi. Nah, sebelumnya saya uh, disuruh membahas materi presentasi ini bingung gitu, menentukan tema apa. Karena juga banyak titipan dari teman-teman dari HRD ya, dan saya memutuskan untuk ya saya ambil satu tema aja, yaitu terkait gimana sih cara kita keren untuk berpresentasi. Next. Nah, sebelumnya what is the presentation? Di presentasi adalah proses of communicating a topic to the audience. Jadi presentasi adalah proses mengomunikasikan sebuah topik kepada audiens itu. Nah, tapi sebelumnya saya nggak mau panjang lebar membahas terkait teori apa itu presentasi, terus gimana teori-teori yang apa aja yang ada dalam presentasi, terus bentuknya apa aja dan lain sebagainya. Saya nggak mau seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ke prakteknya gimana sih cara presentasi yang baik. Kemudian kesalahan-kesalahan apa yang sering teman-teman lakukan atau mungkin yang teman-teman nggak sadari sehingga membuat presentasi teman-teman itu lebih buruk seperti itu. Nah, sebenarnya presentasi ini berbeda dengan curhat. Kalau kita curhat ya, curhat itu kita ngomong dengan teman, kita ngomong nyerocos banyak, tapi kita nggak mengharapkan sesuatu apa-apa dari teman kita tersebut, ataukah mengharapkan kata-kata buruk dari curhatan kita, nggak seperti itu. Tapi sedangkan presentasi ini kita mengharapkan feedback yang baik dari teman-teman audiens, entah itu diskusi atau saran dan lain sebagainya. Makanya ada konsep yang namanya ABG, apanya buat gue. Jadi presentasi yang kalian buat itu haruslah memenuhi syarat yang namanya ABG ini, apanya buat gue. Kalau bahasa Inggrisnya what's in it for me. Kerennya, bahasa kerennya. WIIFM. Nah, ini yang harus teman-teman pastikan bahwasanya presentasi kalian itu menganut WIIFM ini gitu. Jadi setiap presentasi kalian harus memastikan what's in it for me, apanya buat gue. Nah, jadi setiap kali teman-teman presentasi, kalian harus memikirkan audiens kalian itu bakalan dapat apa ketika mendengarkan presentasi teman-teman semua. Jangan-jangan dari teman-teman semua ini komite ya udah mendengarkan dari jam 7:30 tadi sampai sekarang nggak dapat apa-apa gitu. No. Jadi ketika teman-teman presentasi, bahkan saya presentasi sekarang, saya harus memastikan bahwasanya saya harus tahu apa yang bakalan teman-teman dapat gitu. Nah, ini rumusnya. Setelah presentasi ini, pendengar akan titik 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 titik. Nah, ini yang harus teman-teman isi. Nah, kalau saya pribadi di sini menjelaskan materi presentasi, maka saya jawabannya adalah setelah presentasi ini, pendengar akan memahami bagaimana cara presentasi yang keren. Nah, seperti itu. Itu yang harus teman-teman rumuskan terlebih dahulu. Nanti ketika teman-teman mau memulai presentasi, teman-teman harus memulai untuk merumuskan apa yang bakalan pendengar kalian dapat. Misalkan nih, kalian materi presentasi di dalam kelas suatu topik gitu ya. Nah, kalian harus memastikan bahwasanya ketika nanti kalian presentasi, teman-teman kalian dapat apa? Misalkan topik ekonomi ya. Topik ekonomi, maka kalian harus menentukan nih, teman-teman bakal dapat materi moneter, materi publik dan lain sebagainya. Itu harus teman-teman rumuskan terlebih dahulu. Ada beberapa poin yang harus teman-teman rumuskan terlebih dahulu sebelum memulai presentasi. Itu yang harus teman-teman lakukan ya. WIIFM ini. Hal pertama, ingat WIIFM, what's in it for me? Apa yang bakalan audiens kalian dapatkan? Nah, tadi sempat saya singgung bahwasanya materi presentasi ini terlalu luas gitu. Makanya saya bingung untuk menentukan tema. Tapi sudah saya putuskan bahwasanya saya mengambil tema cool way of presentation. Ada 3 topik di sini. Ada tiga poin yang menjadi, sorry, ini sinyal saya lancar ya? Lancar, Kak. Lancar ya? Oke. Ya, ada tiga poin di sini. Gimana sih kita agar presentasi kita keren? Cool way of presentation. Ada 3: bahan, pengemasan, dan polesan. Gimana cara kita untuk membuat bahan yang memikat? Itu yang pertama, bahan. Terus kemudian pengemasan. Gimana sih cara kita mengemas atau mengkomunikasikan bahan kita tersebut agar pengunjung itu pendengar itu pay attention terhadap presentasi kita. Kemudian polesan, gimana cara kita untuk bisa benar-benar meningkatkan kualitas dari presentasi kita. Ada 3 poin di sini yang bakalan kita bahas selama nanti 50 slide presentasi. Ada bahan, pengemasan, dan polesan. Nah, sebelumnya ini yang harus teman-teman
Sorry ya kalau ada fotonya. Nah, ini, ini yang harus teman-teman sadari bahwasanya semua presentasi yang teman-teman lakukan itu nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah kok. Entah kalian bikin model PPT seperti apa atau presentasi seperti apa, semuanya nggak ada yang salah. Tinggal gimana kalian menyesuaikan tersebut dan tergantung kreativitas kalian. Itu nggak ada yang salah kok. Entah kalian bikin PPT gimana, entah kalian presentasinya nanti di model satu arah atau dua arah. Satu arah itu ketika kalian cuma ngerocos sendiri aja, nah, ataupun dua arah ketika kalian pengen feedback dari para pendengar kalian secara dua arah, kalian kalian pendengar seperti itu nggak ada yang masalah. Nah, ini yang selalu saya ingat-ingat. Ini teori power ya, power yang dirumuskan oleh Granville Duguid dalam bukunya The New Article Executive. Power ini singkatannya punch, one theme, window, ear, dan retention. Punch itu apa? Jadi power itu singkatannya itu ya, punch, one theme, window, ear, retention. Punch, tinjuan. Nah, agak aneh ya translate-nya, tapi artinya adalah bahwasanya ketika nanti kalian presentasi, gimana sih kalian bisa memastikan tinjuan kalian itu dapat kepada pendengar kalian. Semua slide-slide yang kalian presentasikan itu bisa didapatkan atau diterima oleh para pendengar kalian. Itu punch. Kalian harus ninju-ninju terus. Kalau nggak ninju, nggak lembut, nanti pendengar kalian nggak bakalan dapat poin yang kalian sampaikan seperti itu. Jadi di punch. Kemudian one theme, satu tema. Jadi ketika nanti kalian presentasi, itu jangan sampai kalian terlalu meluas temanya atau terlalu banyak mengambil tema. Jadi kalian harus mengambil tema satu saja untuk menjadi fokus kalian. Seperti misalkan ini ya, saya dimintain tolong dari HRD untuk menjelaskan materi presentasi. Nah, materi presentasi itu sangat luas. Ada misalkan ada tema seperti ini, gimana cara menjadi presenter yang baik, atau gimana cara membuka presentasi yang baik, atau gimana bikin PPT yang baik. Itu banyak temanya terkait presentasi. Makanya tapi jangan diambil semua itu tema-tema tersebut. Ambil saja satu gitu biar nggak terlalu meluas. Makanya saya di sini pada kesempatan kali ini ngambil satu tema aja, cool way of presentation itu. Nanti kalian presentasi harus ambil satu tema aja, jangan terlalu luas karena bingung nanti. Pendengar nggak bakalan paham atau nggak bakalan menerima kalau terlalu banyak tema. Window, jendela, atau tampilan dari presentasi kalian itu nanti bagaimana terkait PPT ini ya. Nah, ear, telinga, gimana penjelasan kalian itu bisa didengar oleh para pendengar gitu ya. Jangan sampai penjelasan kalian itu belibet, penjelasan kalian terlalu pelan dan lain sebagainya sampai para pendengar itu tidak dapat materi kalian gitu, tidak dapat apa yang teman-teman sampaikan. Nah, kemudian retention atau ingatan. Satu tujuan dari presentasi adalah bahwasanya semua materi yang teman-teman sampaikan haruslah diingat oleh para pendengar. Jangan sampai sudah panjang lebar ngomong nyerocos tapi nggak ada materi atau nggak ada poin yang tersampaikan kepada para pendengar. Itu sih. Jadi tujuan kita untuk presentasi atau ngomong ke seseorang itu adalah supaya kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan seperti itu ya. Jadi retention itu ingat. Maksudnya presentasi kalian itu harus diingat sama pendengar kalian. Nah, ini sekilas aja. Let's go untuk yang pertama ya bahan. Nah, ini kesalahan yang pertama. Sorry, bentar. Oke, sorry, ini ada alarm soalnya. Nah, untuk kesalahan yang pertama adalah bahwasanya teman-teman ini tidak menguasai bahan. Dan ini yang seringkali terjadi atau seringkali dialami, di mana presentator atau presenter itu tidak paham dengan materi yang akan dia sampaikan. Sehingga bakalan muncul masalah-masalah nanti, entah lupa materi, ngeblank, grogi, demam panggung, dan sebagainya. Itu disebabkan karena mereka tidak menguasai bahan. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi teman-teman harus benar-benar menguasai materi yang akan kalian sampaikan. Tuh. Nah, salah bikin model bahan. Ini yang kedua. Nah, ini terkait PPT ya. Siapa di sini yang tahu
atau mengetahui bahwasanya ada teman kalian yang bikin PPT seperti ini, atau mungkin dari teman-teman sendiri yang bikin PPT seperti ini. Pasti banyak ya dari teman-teman semua tahu kalau PPT seperti ini, di mana poin-poinnya itu disebutkan semua, dituliskan semua gitu. Pengertian pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan bla 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 bla. Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan undang-undang bla 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 bla, dituliskan semua. Ini salah gitu. Jangan sampai kalian bikin PPT seperti ini. Kesalahannya ada kenapa? Ada dua. Yang pertama, pendengar itu bisa baca gitu loh. Bisa baca PPT kalian. Terus kalau misalkan bisa baca, ngapain kalian menjelaskan? Seperti itu. Itu yang kesalahan pertama. Kesalahan yang kedua, itu ketika kalian memajang materi presentasi seperti ini, mereka bakalan pay attention ke PPT kalian, bukan ke omongan kalian. Jadi percuma kalian ngomong panjang lebar, tapi malah mereka fokus ke materi PPT kalian. No, itu. Makanya jangan sampai salah bikin model bahan. Jangan sampai salah bikin PPT. Jangan sampai terlalu banyak seperti ini ya. Saya juga kalau nemu PPT seperti ini males gitu loh. Nggak cuma ke teman-teman kuliah, bahkan terkadang ada dosen yang mengcopy semua materinya ke sini, ke PPT-nya sampai terlalu banyak dan males baca. Itu sih yang kesalahan yang paling urgent banget. Jadi jangan sampai dilakuin. Nah, ini juga masih banyak gitu ya. Disebutkan hasil retribusi daerah. Retribusi daerah dibagi atas 3 jenis, yaitu 1, retribusi jasa umum adalah bla 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 bla. 2, jasa usaha bla bla bla. No, jangan seperti ini. Jangan sampai dijelaskan semua. Gunanya presentasi adalah kalian itu menjelaskan. Jadi kalian hanya menyantumkan poin-poinnya aja. Kemudian kalian jelaskan secara verbal dengan diri kalian, dengan speaking kalian gitu. Jangan sampai kalian masukkan semua ke dalam PPT. No, itu membosankan sekali gitu loh. Next. Nah, ini juga sering dilakuin. Bikin PPT yang banyak banget ya. Meskipun di poin-poin seperti itu disebutkan seperti itu ya, tapi terlalu banyak. Dan saya pun kalau menemukan seperti ini malas gitu mau baca. Dari segi waktu, media cetak lambat dalam memberikan informasi bla bla bla. Media cetak hanya dapat berupa tulisan bla bla bla. No. Sorry. Ini bisa dibantu untuk share screen ya. Laptopnya ini lowbat ternyata. Bisa dibantu untuk share screen. Nah. Nah. Next aja. How to be better. Nah, gimana sih cara bikin PPT yang benar gitu ya, yang nggak membosankan, yang bisa memikat para pendengar kalian, itu adalah dengan menulis poin yang ingin kalian sampaikan saja. Jangan dituliskan semuanya seperti tadi. No, jangan sampai seperti itu. Nah, ada dua di sini yang sering saya lakukan. Itu ada yang pertama, poin super simple. Terus ada poin sedang. Nah, saya cenderung paling suka dengan poin super simple. Makanya saya di situ saya kasih centang gede gitu ya. Karena ini yang paling efektif, yang paling memikat gitu, poin super simple. Terus juga bisa juga dengan poin sedang. Next aja. Nah, ini contoh dari poin super simple. Itu tadi saya contohkan yang salah. Yang seperti itu ada pengertian terus kemudian dituliskan semuanya. Nah, yang benar gimana? Yang benar adalah dengan menyebutkan poinnya aja. Apa itu pendapatan asli daerah? Kemudian poinnya dasar hukum PAD, ya, gitu. Next. Nah, ini juga poin super simple. Tadi yang salah ya, hasil retribusi daerah ada 3, disebutkan semua dan dijelaskan semua. No. Tapi yang benar itu dengan menyebutkan aja poin-poinnya. Ada 3, retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Nah, saya di situ saya kasih centang dan juga tanda tanya. Artinya apa? Artinya adalah kalian boleh melakukan yang seperti ini. Kalian tulis poin-poinnya, tapi ada yang lebih baik gitu. Lebih baiknya ada di slide yang selanjutnya. Next. Nah, dengan memberikan gambar.
Kalian tetap sebutkan dan kalian berikan gambar. Nah, ini lebih baik karena apa? Karena nanti saya jelaskan alasannya. Next. Nah, ini poin sedang. Poin sedang ini yang saya terapkan kemarin pas ngisi upgrading ya. Saya cukup banyak menaruh poin-poin di situ. Tapi ini nggak melulu benar, tapi bisa lebih baik lagi poin sedang ini. Nah, jadi di situ ya ada mindset organisasi. Saya sebutkan semuanya. Ada satu, dua, tiga, kemudian saya sebutkan contohnya. Nah, kayak seperti itu nggak apa-apa gitu loh. Next. Nah, next lagi. Nah, ya, teman-teman yang harus kalian perhatikan dalam membuat PPT itu ada dua. Yang pertama adalah visualize is better. Visualisasi itu lebih baik. Jadi teman-teman jangan cuman mengandalkan tulisan. Jadi kayak tadi ya disebutkan poin satu apa, poin dua apa, poin tiga apa dengan tulisan. Tapi kalian bisa membuatnya lebih baik dengan cara memvisualisasi, membuatnya dengan gambar. Contohnya seperti ini. Next. Nah, poinnya seperti ini. Dari Paul Greenberg ya. Dia presentasi dengan judul presentasinya itu The Four Fish We Are Overeating. 4 ikan yang kita terlalu banyak makan gitu ya. Nah, teman-teman presentasinya bisa dilihat di itu belakangnya ada 4 gambar ikan. Nah, si Paul Greenberg ini nggak menuliskan satu ikan apa, dua ikan apa, tiga ikan apa, empat ikan apa. No, dia nggak menuliskan seperti itu. Tapi dia hanya menampilkan gambarnya aja, gambar 4 ikan. Kenapa seperti itu? Karena memang visualis is better gitu. Visualisasi atau gambar itu lebih baik. Next. Nah, poin yang kedua ya selain visualisasi is better adalah less is better. Lebih sedikit itu lebih baik. Next. Nah, salah satu kesalahan ya. Next. Nah, salah satu kesalahan ini dulu pernah dilakuin oleh sebelumnya. Nah, ini dilakuin oleh pembuat owner Windows. Dia mempresentasikan terkait Silverlight, tapi dia menampilkan semuanya, semua poin-poin, semuanya, semua gambar dan lain sebagainya. Dia jadikan satu dalam satu slide. Walaupun itu bagus, ada visualisasinya bagus ya, ada lingkaran, ada gambar-gambar dan lain sebagainya. Tapi karena terlalu banyak, makanya orang jadi males. Apalagi itu tulisannya kecil. Nah, makanya itu tadi less is better. Nah, lalu gimana yang benar? Next. Nah, ini contohnya seperti ini, di mana Steve Jobs saat itu menjelaskan itu ya, bisa teman-teman lihat menjelaskan tentang kaset. Nah, dia menjelaskan tentang kaset dalam satu slide cuman itu aja. Tapi kita bisa melihat di situ bahwasanya dari tahun 94 sampai 96 kaset yang kotak berubah jadi seperti itu, kemudian pada tahun 2001 sampai 2003 kaset berubah jadi seperti itu. Simple gitu ya. Poin super simple tapi kita bisa langsung menangkap inti dari apa yang ingin dia sampaikan. Nah, next. Nah, ini juga dulu ketika Steve Jobs menjelaskan terkait Apple-nya ya, 11 tahun yang lalu, dia dalam satu slide cuman menampilkan 3 gambar dan 3 tulisan itu aja. Ada tulisan iPod, musik, dan juga phone, dan internet. 3 poin itu aja. Dan dari pendengarnya itu sudah bisa langsung menangkap dan sudah bisa langsung terekam dalam memorinya bahwasanya, oh, iPhone punya tiga inti adalah musik, iPod, phone, dan internet. Padahal Steve Jobs cuman menampilkan super simple seperti itu, tapi dari para pendengar pasti sudah bakalan langsung menangkap apa yang ingin dia sampaikan. Nah, itu yang saya maksud dari less is better, lebih sedikit lebih baik daripada yang slide sebelumnya tadi ya. Next. Nah, one more thing, dalam satu slide Steve Jobs juga menampilkan satu kalimat seperti itu aja. Nah, cuman menampilkan satu kalimat itu aja, tapi para pendengar itu bakalan fokus ke apa yang akan disampaikan oleh Steve Jobs dengan verbalnya. Jadi jangan melulu menaruh apa yang ingin teman-teman sampaikan di PPT ya, tapi gunanya PPT presentasi itu adalah gimana kalian bisa menjelaskan gitu, dengan omongan kalian, dengan verbal kalian gitu. Nah, itu. Next. Nah, Steve Jobs juga menjelaskan
dengan diagram. Dalam satu diagram aja, dalam satu slide, Steve Jobs bakalan banyak omongan gitu, bakalan banyak topik pembicaraan menjelaskan terkait diagram tersebut. Grafik ya, grafik tersebut. Nah, super simple ini karena bakalan super simple, gak bikin pendengar bingung. Next. Nah, jadi intinya itu tadi ya, kesimpulannya kalau kita mau bikin PPT itu ada dua hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, visualisasi, dan yang kedua, less is better. Semakin sedikit materi yang ada di PPT kalian, semakin sedikit materi yang ada di slide kalian, itu semakin bagus. Jangan sampai terlalu banyak sampai yang lihat itu bosen, males gitu ya. Tuh. Kemudian kesalahan yang ketiga, kita itu cuman fokus ke materi. Jadi ketika kita bikin PPT, itu kita cuman fokus ke materi apa yang ingin kita sampaikan. Misalkan kalian ya, presentasi terkait materi kuliah, kalian cuman fokus ke materi-materi kuliah kalian aja, poin-poin yang ada di buku mungkin dan lain sebagainya. Yang cuman fokus seperti itu. Alhasil apa? Alhasil para pendengar kalian itu mungkin bosen gitu ya, karena mungkin pusing dengan materi kuliah. Nah, makanya saran saya itu kalian bisa menambahkan ini, ada 5 quote. Kalian bisa nambahkan quote dari orang-orang terkenal ya. Kemudian kalian bisa juga tambahkan fakta, fact, dan motivasi dengan video dan apapun yang lainnya yang bisa kalian tambahkan ke materi gitu. Ini yang biasanya saya lakukan gitu. Saya sering menambahkan video, fakta-fakta dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya mewarnai materi-materi saya seperti itu. Jangan sampai cuma fokus ke materi, itu bikin bosan sebenarnya. Next. Nah, ini contoh fakta ya, bahwasanya 65% orang yang belajar itu belajarnya mereka lewat visual. Nah, itu contoh fakta. Nah, kalian bisa masukkan fakta-fakta seperti itu atau data-data seperti itu atau apapun ya, statement-statement orang pintar dan lain sebagainya, itu kalian bisa masukkan ke materi PPT kalian. Next. Nah, kalian bisa masukkan quotes juga. If you find someone you love in your life. Kalau kamu menemukan orang yang kamu cinta, genggam cinta itu. Nah, kalian bisa masukkan quote-quote seperti itu ke materi PPT kalian. Cuman quote yang ini relate dengan apa yang kalian sampaikan. Jangan sampai terlalu jauh ya, kayak ini ya. Jadi saya menjelaskan terkait presentasi, tapi saya quote-nya terkait cinta-cintaan dan sebagainya. Enggak. Tapi kalian nanti ketika presentasi masukkan aja materi yang bisa masukkan tambahan quote-quote motivasi dan lain sebagainya, itu supaya mewarnai presentasi kalian. Next. Nah, pengemasan. Gimana sih cara kita untuk bisa mengemas dan mengomunikasikan apa yang ingin kita sampaikan dengan menarik supaya orang-orang bisa pay attention terhadap kita gitu. Next. Nah, ada 3 poin di sini di mana kita harus bisa mengemas secara ringkas, kemudian kita bikin penjelasannya itu renyah, dan kita juga menjelaskannya secara pede dan berani. Langsung aja next. Nah, ini untuk yang pertama terkait keringkasan ya. Keringkasan. Ini yang biasanya sering saya lakukan dulu ketika belajar, di mana ketika sebelum presentasi dimulai, presentasi kuliah anggap saja ya, itu saya mencoba untuk ngomong atau presentasi dengan diri saya sendiri, ngomong dengan diri saya sendiri, semua materi yang sudah saya bikin. Nah, itu saya hitung berapa menit saya bikin materi tersebut. Berapa menit saya menyampaikan materi tersebut. Nah, itu yang paling bawah, 30 menit. Nah, kemudian setelah itu evaluasi, buang penjelasan-penjelasan yang nggak dibutuhkan. Buang penjelasan-penjelasan yang nggak kalian butuhkan, ambil semua poin-poin penting, ataupun tambahkan poin-poin yang masih perlu ditambahkan, seperti itu. Sehingga kalian harus meringkas, itu biar lebih cepat lagi ya, kalian bisa ringkas itu selama 10 menit. Nah, kalau 10 menit itu sudah bisa, kalian ringkas lagi menjadi 5 menit, sampai 5 menit itu pada titik di mana poin-poin yang kalian sampaikan itu benar-benar baku gitu ya. Nggak ada poin-poin yang nggak jelas dan lain sebagainya. Itu sampai 5 menit itu. Jadi awalnya yang presentasi kalian 30 menit panjang lebar, entah ngomong yang nggak jelas, entah ngomong yang poin-poin yang nggak penting, poin-poin yang perlu dibuang, itu buang aja. Hingga sampai kalian menemukan
penjelasan atau kata-kata kalimat-kalimat kalian yang super ringkas 5 menit itu. Jadi presentasi kalian yang awalnya 30 menit dengan masih kotor ya, masih kotor penjelasannya, kalian coba up lagi, buang kalimat-kalimat atau poin-poin yang nggak penting, buang jadi 10 menit. Kemudian setelah 10 menit buang lagi kalau masih ada yang masih poin-poin yang kurang jelas dan lain sebagainya, buang menjadi 5 menit. Nah, itu yang sering saya lakukan ya. Sehingga apa yang saya sampaikan di sini itu bisa apa yang kalian sampaikan pada saat presentasi itu bisa benar-benar beku dan bisa gampang diterima. Soalnya kenapa saya menyarankan teman-teman semua buat ringkas? Itu kalau lama itu teman-teman pendengar bakalan males, bakalan ngantuk dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau teman-teman bisa ringkas, bakalan gampang bagi para pendengar untuk mengambil apa yang teman-teman sampaikan, mengambil poin penting yang teman-teman sampaikan itu sih. Next. Nah, ini kurva apa ini ya? Kurva interaksi dari awal sampai akhir presenter selama presentasi. Jadi selalu menurun. Jadi dari awal yang sebelumnya naik tinggi banget ya. Kemudian semakin lama waktu presentasi itu bakalan semakin turun. Itu pasti. Misalkan nih kita presentasi 30 menit. 30 menit, 5 menit awal itu pasti bakalan pay attention banget ke penjelasan kita. Tapi lambat laun 5 menit, 10 menit, 15 menit bakalan turun, bakalan lebih males. Bukan sampai ke 20 menit, 30 menit dan seterusnya bosen gitu ya. Itu makanya semakin turun. Nah, makanya kita bikin teknik buat merenyahkan presentasi kita. Next. Gimana cara kita merenyahkan presentasi kita? Yang pertama, ini kesalahan yang sering kita lakukan adalah kita itu selama presentasi membaca. No, kita nggak boleh baca selama presentasi. Ini mungkin yang teman-teman sering lakuin ya. Jadi presentasi materi kuliah dan lain sebagainya kalian baca. No, nggak boleh. Terus yang selanjutnya menghafal. Itu. Makanya menghafal ini benar-benar jangan banget sih karena takutnya nanti ketika hafalan kalian hilang, kalian bakalan bingung mau ngomong apa. Itu. Jangan sampai kalian nanti membaca dan jangan sampai juga kalian menghafal. Itu. Terus next yang kedua. Nah, ini contohnya kalau kalian membaca ya. Pengertian pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan sumber-sumber pendapatan yang asli dari potensi daerah, pemerintah, dan lain sebagainya. Bosen kalau kita baca seperti itu. Makanya jangan sampai baca. Tuh, next. Gaya bicara, intonasi, dan artikulasi. Kita selama presentasi itu jangan sampai monoton, jangan sampai datar gitu gaya bicaranya. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai ekonomi pembangunan. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Rudi dan rekan saya bla bla bla. Nah, itu datar kan ya? Datar, seperti itu datar. Jangan sampai seperti itu. Tapi kalian harus memberikan nada kalian. Gaya bicara kalian tuh unik kan gitu ya. Biar para pendengar kalian itu gak males buat ngedengerin kalian. Itu sih. Next. Bergumam ini ketika kalian menjelaskan tapi ada kata-kata kalian yang apa namanya istilahnya ya pelan gitu ya, kayak tidak jelas didengarkan oleh para audiens. Itu jangan sampai seperti itu. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Tapi kalian nanti ketika ngomong harus benar-benar jelas, keras gitu ya, tegas, semangat gitu. Next. Nah, speech fillers ini biasanya sering dilakuin oleh para presenter. Speech fillers ini ketika ada jeda dalam ngomong, itu kita isi dengan kata-kata yang nggak berguna. Misalkan nih kita ngeblank atau kita lagi mikirin kata-kata selanjutnya, itu kita ada itu yang seperti di PPT ya. So nah itu speech fillers namanya. Jangan sampai kalian seperti itu. Minimal kalau kalian apa namanya
lagi ngeblank atau lagi mikirin kata-kata selanjutnya, itu kalian jangan mengeluarkan kata-kata deh. Kalian diam aja, mikir sejenak gitu ya. Daripada kalian bilang, mending kalian diam gitu. Yang paling jengkel sih karena nggak enak banget kalau ada presentasi gitu. Kalian lebih baik diam. Terus ada lagi, seri saya contohkan ya. Negara kita, ya gitulah. Pokoknya speech fillers seperti itu. Oke, terlalu banyak kata oke. Presentasi kali ini saya mulai ya. Oke, saya mulai dari oke. Nah, gitu tuh. Speech fillernya terlalu banyak sehingga nggak mengenakan presentasi. Itulah. Nah, speech fillers itu banyak. Kalian kalian bisa search ada di Google contoh-contoh speech fillers. Kayak literally, which is itu termasuk speech fillers sebenarnya. Jangan sampai terlalu banyak kata-kata yang nggak berguna. Next. Nah, be interaktif. Ini yang selalu saya tekankan, bahwasanya saya ketika presentasi itu pengen berinteraksi dengan para audiens gitu. Kenapa? Karena dengan berinteraksi dengan para audiens itu bisa bikin lebih menarik gitu. Berhubung ini online ya, jadi saya nggak bisa berinteraksi. Nah, teman-teman mungkin bisa melihat ketika kemarin saya presentasi pada saat upgrading ya, materi organisasi. Oh ya, materi berorganisasi, saya bikin metodenya dua arah. Saya selalu meminta umpat balik dari teman-teman semua. Saya kasih pertanyaan, kalian jawab. Saya kasih pertanyaan, kalian jawab, dan seterusnya. Tuh, be interaktif. Kalian bisa interaktif. Entah kalian menanyakan pertanyaan, atau kalian bisa, pokoknya menanyakan pertanyaan, ataupun guyonan-guyonan seperti itu. Next. Nah, pede dan berani. Next lagi. Saya yakin ini bahasa tubuh kalian itu gak bakalan membohongi diri kalian. Jadi ketika bahasa tubuh kalian itu sudah kelihatan kalau grogi, berarti kalian itu grogi. Bahasa tubuh kalian aneh, berarti ada yang aneh dengan diri kalian. Jadi itu bahasa tubuh gak bisa membohongi diri kalian. Jadi ketika nanti teman-teman presentasi, kalau kalian menunjukkan hal-hal yang aneh, misalkan ya tangan di mana, tangan kalian terlalu banyak gini-gini, terlalu banyak gerak-gerak dan lain sebagainya, berarti itu menunjukkan kalian grogi. Pasti itu. Tubuhnya kalian mungkin sering melenggak-lenggok, lihat depan, lihat belakang, lihat layar, lihat atas, jalan ke sana kemari, itu menunjukkan bahwasanya kalian grogi. Terus postur defensif itu kalian bertahan gitu ya, ke belakang, terlalu ke belakang, kayak gak pede gitu loh. Gerakan yang aneh, misalkan lagi pegang mic, kemudian kabelnya digulung. Siapa kemarin yang kayak gitu? Nah, itu berarti menunjukkan bahwasanya kalian grogi. Jangan sampai seperti itu. Bahasa tubuh kalian benar-benar menunjukkan kondisi kalian itu seperti apa pada saat itu. Nah, kalian harus menunjukkan postur tubuh yang benar-benar tegas, benar-benar siap gitu ya. Tangan ada di kantong satu, nggak apa-apa. Satunya pegang mic, terus wajah ke depan. Nah, berdiri tegap. Itu yang harus kalian lakukan. Next. Nah, tatapan mata teman-teman juga menunjukkan bahwasanya kalian itu grogi apa gimana gitu ya. Jadi tatapan mata kalian harus menuju ke audiens. Jangan sampai ke 3L. 3L ini apa? Layar, lantai, langit. Lantai ya, kalian lihat ke bawah terus. Atau lihat ke audiens tapi terlalu ke bawah, ke kursinya, ke kakinya gitu ya. Lantai. Tahu kalian terlalu sering melihat ke layar, lihat ke belakang gitu ya. Ke proyektor, atau kalian lihat ke langit, ke atas, mata kalian lihat ke atas, itu kan pasti kalian sering menemui hal seperti itu. Nah, tapi jangan sampai seperti itu. Yang harus kalian lakukan itu kalian lihat audiens kalian, lihat mata audiens kalian. Tuh. Nah, kalau cara saya biasanya itu saya membagi, misalkan nih kita presentasi di kelas, itu kita bagi menjadi 3 sekat. Audiens kan banyak ya di kelas ya. Kita bagi 3 sekat. Sekat yang posisi kiri, posisi tengah, posisi kanan. Nah, itu kalian lihatnya giliran gitu. Kiri, kanan, tengah, kanan, kiri, gitu-gitulah. Tuh, kalian bikin sekat aja, di mana mata kalian harus melihat. Terus juga jangan sampai melihat ke satu orang aja. Nanti takut orangnya. Gitu. Makanya kalian harus lihat audiens gantian. Kiri, tengah, kanan gitu. Atau kalian bisa gantian lirik-lirik
audiens kalian itu nggak apa-apa, silakan. Pokoknya jangan sampai ke 3L, lantai, layar, langit gitu. Kelihatan banget kalau kalian masih belum siap dengan presentasi kalian, masih grogi. Next. Bad mentally spoil everything. Mental yang buruk menghancurkan semuanya. Jadi kalian udah siap semua bahan-bahan PPT, udah siap semua, presentasi kalian juga udah belajar gitu ya, udah mengingat poin-poinnya. Tapi ketika mental kalian buruk, lupa semuanya, hilang semuanya. Nah, ini yang sering terjadi gitu ya. Udah nyiapin banyak hal, nyiapin PPT udah bagus, persiapan penjelasan udah bagus semua, tapi hilang karena mentalnya buruk. Itu. Next. Nah, ini kata Mas Ma'ruf, demam panggung itu cuma buat yang takut dan gak pede. Tuh, jadi kalian kalau ngerasa demam panggung, grogi, belum apa-apa udah takut duluan dan semuanya demam panggung itu ya namanya ya, ngeblank, terus menunjukkan postur tubuh yang aneh kayak tadi ya, itu berarti kalian lagi di posisi takut dan gak pede. Berarti yang harus kalian lakukan jangan sampai takut dan gak pede. Itulah. Next. Nah, polesan ini it's all about how we improve the quality. Gimana kita meningkatkan kualitas dari presentasi kita. Next. Nah, salah satu cara buat kita benar-benar mempoles kualitas presentasi kita adalah dengan belajar, dengan praktis, dengan training. Saya nggak suka dengan kata-kata ini ya, dari ini Kurt Cobain, practice makes perfect but nobody is perfect. So why practice? Latihan membuat sempurna, tapi nggak ada manusia yang sempurna gitu. Jadi kenapa kita latihan gitu? Itu kata-kata yang keliru sih sebenarnya. Jadi memang next aja. Latihan itu benar-benar penting buat kita. Steve Jobs ya, buat teman-teman yang nggak kenal Steve Jobs itu presentasinya keren banget. Bahkan sampai ada banyak orang yang membuat tips-tips presentasi ala Steve Jobs gitu. Tapi sampai disebut the perfect Steve Jobs yang sempurna dalam presentasi. Tapi apa? Steve Jobs di posisi seperti ini bukan karena dia langsung keren gitu, tapi dia sudah melalui banyak hal, sudah melalui banyak latihan, ratusan kali dia latihan sampai benar-benar di titik sempurna. Dia selalu presentasi, oh ada yang kurang, ada yang komplain, ada yang nggak suka dengan cara presentasinya, dia ulangi lagi, dia perbaiki lagi seperti itu sampai ratusan kali sampai benar-benar berada di titik ini. Jadi memang sebenarnya latihan itu benar-benar urgent, benar-benar harus kalian lakuin. Bedanya antara orang yang terlatih dengan enggak itu ya, ketika orang yang terlatih disuruh langsung ngomong atau disuruh langsung presentasi itu pasti sudah langsung bisa gitu ya. Tapi kalau orang yang belum terlatih ketika disuruh presentasi dia pasti nggak mau, takut, gimana ya gitu pasti kayak gitu. Jadi ketika orang yang sudah terlatih disuruh presentasi pasti dia bakalan langsung bisa, entah dia pakai persiapan atau nggak pakai persiapan, itu pasti dia bisa karena sudah terlatih, bisa karena terbiasa. Itu loh hanya. Jadi kita ini keren itu bukan karena kita udah pro dari awalnya, tapi kita keren karena kita sering berlatih gitu. Jadi gak ada tim bola atau tim basket atau tim apapun itu yang langsung bisa menjadi pemenang terus-menerus gitu karena tanpa latihan gitu. Jadi mereka pasti ada latihan, ada geblengan banget gitu, bertahun-tahun sampai berada di posisi titik yang paling atas itu sih. Next. Nah, ini cara praktis dan modifikasi. Jadi ketika kalau cara saya ya ada simulasi dan juga ada nonton video. Yang pertama cara simulasi. Dari cara simulasi ini saya ketika presentasi itu mempresentasikan dengan diri saya sendiri ya, ngomong sendiri. Saya dulu biasanya sepeda motoran itu sambil ngomong sambil presentasi gitu. Tapi jangan ditiru kalau seperti ini ya. Kalian mungkin bisa ngomong di depan kaca, kalian presentasi, kalian lihat diri kalian,
Nah, kalian presentasi entah berapa menit, apapun itu, kalian presentasi, kemudian kalian lihat apa kekurangan kalian. Oh, kata-katanya kurang. Oh, terlalu banyak bergumam. Atau postur tubuh saya kurang benar. Atau mata saya melihat ke atas dan sebagainya. Kekurangan-kekurangan itu nanti kalian modifikasi, kalian perbaiki sehingga bisa tahu kekurangan kalian kan bisa kalian perbaiki lagi, bisa bikin presentasi yang lebih baik lagi. Lakukan itu terus-menerus sampai benar-benar perfect. Nah, terus yang kedua ya, ini cara yang benar-benar keren sih, menonton videomu. Jadi ketika kalian presentasi itu kalian rekam, kalian rekam diri kalian sendiri, kemudian kalian tonton video kalian. Apa yang kurang? Nah, kalau ada yang kurang, kalian perbaiki lagi, kalian rekam lagi, tonton lagi dan seterusnya sampai beberapa kali atau mungkin belasan kali. Nah, kemudian bandingkan antara video pertama kalian dengan video beberapa kali kalian atau video belasan kalian. Pasti bakalan berbeda. Berbeda banget. Dulu yang awalnya nggak bisa apa-apa, yang kedua perfect videonya gitu. Bahkan sampai merasa bahwasanya oh apa pas kalian lihat video pertama kalian ya, itu aku dah gitu. Kok bisa sekeren ini sekarang gitu. Gitu. Kalian mungkin bakalan merasa kalau video pertama kalian buruk banget ternyata pas tek-tek beberapa kali video sampai merasa diri kalian tuh keren banget itu sih. Itu yang sering saya lakukan, saya simulasi dengan diri saya sendiri, speaking dengan diri saya sendiri gitu ya, ngomong-ngomong aja. Pokoknya ngomong aja. Terus kemudian merekam video. Tuh, mungkin yang bisa teman-teman lakuin. Next, udah terakhir kayaknya. Nah, udah terakhir. Jadi kesimpulannya itu tadi, ada kalian harus bikin materi atau bahan yang memikat. Itu tadi sudah ada kesalahannya ya, yang kayak eh, materi PPT yang terlalu banyak dan sebagainya. Itu tadi sudah saya sebutkan semua. Kemudian yang kedua, gimana pengemasan dan cara komunikasi kalian supaya pendengar itu pay attention ke kalian. Kemudian yang ketiga, gimana mengoles supaya teknik presentasi kalian itu keren gitu. Jadi intinya apa? Intinya kalian harus belajar gitu ya. Kalian harus tahu teknik yang benar. Kalian harus tahu teknik yang benar dulu, tahu teknik bikin bahan, tahu teknik pengemasan, pengolesan itu ya. Kalian harus tahu tekniknya dulu, kemudian kalian praktis terus menerus. Kalian awalnya nggak apa-apa kalau masih banyak kata-kata yang belepotan atau kata-kata yang masih gak jelas dan sebagainya, itu nggak apa-apa awal-awal. Tapi ketika nanti kalian udah berkali-kali simulasi, berkali-kali praktek, pasti kalian bakalan lihat perbedaannya. Itu. Udah itu aja sih. Mungkin bisa dilanjutkan ke ini ya, ke Q&A. Silahkan. Terima kasih Kak Ma'ruf atas materinya. Materinya sangat bagus sekali. Semoga bisa kita terapkan dalam kehidupan nyata kita. Memasuki sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada seluruh komite dipersilakan untuk bertanya. Apakah ada yang bertanya? Tanya. Ya, silahkan. Eh, Gini Mas, misalkan nih, kita kan sering presentasi tuh panjang lebar, terus ketika kita presentasi itu kan kita udah memikirkan apa yang sebelumnya, yang bakalan kita omongkan kepada yang kita presentasikan. Tiba-tiba itu kita yang presentasi itu lupa dengan apa yang materinya tiba-tiba lupa, terus kadang, oh aku mau apa yang ngomong apa sih? Nah, itu gimana Pak, Mas, cara cara mengatasinya? Oke, langsung saya jawab ini ya. Oke, itu tadi seperti yang di slide. Bad mentally merusak segalanya. Kalau mental kamu lagi buruk nih atau masih buruk, pasti apa yang udah kamu siapkan itu bisa aja lupa, bisa aja hilang gitu. Ini namanya gejala blank. Nah, kalau menjawab pertanyaan terkait blank, ini ada dua, sebelum blank dan setelah blank. Kalau sebelum blank ya, gimana cara menghadapi supaya nggak blank? Itu harus materi atau persiapan
harus benar-benar matang gitu supaya kalian harus benar-benar paham dulu dengan materi kalian. Tuh. Terus yang kedua, ketika kalian datang ke presentasi itu jangan grogi, udah jangan takut duluan. Tapi kalian harus benar-benar pede dan berani itu tadi yang seperti di slide ya. Tuh. Soalnya kenapa? Kalau nggak pede dan nggak berani, kalian bakal kena demam panggung, akhirnya lupa semua. Udah insecure dengan pikiran-pikiran kalian, akhirnya lupa. Itu yang sering kejadian sih. Terus juga terkait pemahaman materi ini biasanya yang sering lupa atau ngeblank itu yang menghafal atau mengingat-ingat, itu yang biasanya sering kejadian. Makanya jangan sampai menghafal gitu. Kalau bisa kalian bisa bikin poin-poin deh, poin-poin apa aja yang bakalan kalian sampaikan itu kalian tulis. Supaya apa? Supaya kalau ngeblank kalian bisa baca itu dikit-dikit. Tuh. Itu kalau sebelum ngeblank ya. Nah, kalau setelah ngeblank udah pas ngomong, udah pas presentasi nih atau pas ngomong ngeblank. Wah, ini yang bahaya. Yang sering kejadian. Mau ngomong apa, udah ngomong di tengah jalan, hilang kata-katanya. Tuh. Nah, ini bisa disebabkan karena diri pribadi yang lagi grogi. Kalau lagi grogi emang apa aja yang di pikiran itu amburadul gitu. Bisa aja hilang itu karena lagi grogi. Itu tadi mentalnya buruk. Kena demam panggung akhirnya hilang. Nah, terus gimana cara ngatasin biar nggak ngeblank? Sorry, cara ngatasin blank itu kalau saya pribadi ya, sebenarnya blank ini hal yang wajar. Itu pasti semuanya ngerasain yang namanya blank. Entah itu kalian nih komite, entah dosen atau presenter ahli pun pasti pernah ngerasa ngeblank. Itu hal yang wajar. Jadi jangan sampai terlalu merasa bersalah. Oh, presentasiku kemarin ngeblank, jangan sampai seperti itu. Nggak apa-apa, blank ini hal yang wajar. Tapi jangan sampai terlalu sering ngeblanknya gitu. Nanti nggak enak juga. Nah, kalau gimana caranya mengatasi blank saat ngomong gitu. Kalau saya pribadi, yang pertama itu biasanya saya improvisasi. Jadi kalau lagi ngomong terus ngeblank itu saya improvisasi dengan hal-hal lain. Itu misalkan lagi menjelasin materi nih, bla 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 bla, ngeblank. Nah, saya bakalan improvisasi diri saya mungkin bakalan, nah namanya improvisasi ya, nggak bisa kita setting gitu, nggak bisa kita jelaskan. Langsung improvisasi secara spontan. Nah, kalau saya biasanya langsung menunjuk ke audiens. Biasanya kalau ada menjelaskan poin ya, poin ngeblank, saya tunjuk ke audiens. Gimana? Saya tunjuk, bisa nggak menjelaskan terkait ini, bla 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 bla. Nah itu, saya alihkan ke audiens supaya apa? Supaya gejala ngeblank kita itu nggak kelihatan. Nah selagi kita improvisasi itu, kita sambil ingat-ingat apa yang udah lupa. Kalau ingat ya wes langsung lanjutkan aja. Nah sedangkan kalau sudah diingat-ingat, nggak ingat-ingat atau tetap lupa. Nah yang saya lakukan biasanya yang kedua itu mengakui bahwasanya saya ngeblank. Tapi mengakuinya jangan jelek ya. Jangan sampai maaf ya saya ngeblank, saya lupa. Jangan sampai seperti itu. Tapi akui dengan elegan. Misalkan nih, sorry, saya ingat-ingat dulu. Misalkan, oh karena saya terlalu semangat dengan penjelasan materi kali ini sampai-sampai saya ngeblank gitu. Nah itu kalian jelaskan bahwasanya kalian ngeblank itu dengan semangat. Saya terlalu semangat dengan penjelasan materi ini sampai-sampai bikin saya ngeblank gitu. Oke, jadi kita lanjutkan aja ke poin yang selanjutnya gitu. Itu tekniknya. Mengakui tapi yang ngeblank tadi kita lewatkan aja langsung ke poin selanjutnya. Itu yang biasanya sering-sering dilakuin oleh MC. Kalau MC-nya lagi lupa langsung ke poin yang selanjutnya itu sih. Nah, terus yang ketiga kalau lagi ngeblank ya apa ya? Sebentar. Ya sudah itu tadi sih sudah sudah dijelaskan di poin 2. Kalau lagi ngeblank dan nggak lupa lagi masih lupa lagi apa yang diblangin itu saya langsung lanjutkan aja ke poin yang selanjutnya, itu yang biasanya saya lakukan. Jadi itu tadi ya, yang pertama improvisasi, kemudian yang kedua mengakui bahwasanya lagi ngeblank tapi jelaskan dengan elegan. Kemudian yang ketiga langsung aja lanjutkan ke poin yang selanjutnya gitu. Tuh. Jadi sebenarnya gejala ngeblank itu kita sendiri yang tahu.
orang pendengar itu mungkin nggak tahu kalau kita lagi ngeblank. Tapi kita ini sebagai presenter itu jangan sampai pendengar itu tahu kalau kita ngeblank. Makanya itu tadi kita ketika ngeblank langsung aja improvisasi. Kita alihkan dengan pembahasan lain gitu ya. Terus kita mengakui. Kemudian yang ketiga lanjutkan materi itu aja sih. Itu aja Ibnu kalau lagi ngeblank. Bagaimana Ibnu? Alhamdulillah sudah terjawab. Baik, apakah ada yang bertanya lagi? Ini ada pertanyaan dari Kak Vicky. Saat presentasi kan kita dihadapkan dengan berbagai macam audiens. Nah, misal ada audiens yang kesannya itu ingin menjatuhkan kita gitu dengan pertanyaan-pertanyaan di luar nalar. Audiens tersebut kekeh dengan pendapatnya dan malah ingin mengajak berdebat. Nah, itu apa yang harus kita lakukan, Kak? Bagaimana cara merespon yang terbaik untuk tipe audiens yang seperti ini? Oke, sebentar, saya pikir dulu ya. Jadi ketika kalian lagi presentasi, kemudian ada sesi tanya jawab, itu kalau misalnya kalian udah langsung tahu jawabannya, ya nggak apa-apa langsung dijawab. Tapi kalau masih ada yang perlu dipikirkan, kalian pikir sejenak. Nah, terkait ini ya, sudah saya pikirkan sejenak, gimana cara menghadapi audiens yang ingin menjatuhkan kita. Atau lebih gampangnya, gimana kalau ada pertanyaan yang sulit yang nggak bisa kita jawab gitu ya. Nah, sebenarnya pertanyaan yang sulit ini itu sering kita temui deh. Entah di kuliah, pasti ada pertanyaan yang sulit. Nah, alasannya ada dua. Yang pertama, kenapa kok kita bisa menganggap pertanyaan sulit? Yang pertama, karena kita kurang menguasai materi. Tuh, kita kurang menguasai materi, makanya menganggap pertanyaan itu sulit. Kemudian yang kedua, itu pertanyaannya memang di luar konteks atau di luar pembahasan. Tuh, yang kedua. Jadi 2 poin itu ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman presentasi ada yang bertanya, kemudian kayak menjatuhkan kita, itu kalian harus identifikasi dulu masuk ke yang pertama apa yang kedua. Kalau masuknya yang kedua, di luar konteks ya, pertanyaannya di luar konteks, itu biasanya nggak perlu dijawab. Langsung aja alihkan, jawab aja bahwasanya untuk pertanyaannya Mas A di, di luar konteks, sehingga, pokoknya ketika pertanyaan di luar konteks itu nggak usah dijawab. Itu. Ya biasanya saya alihkan kayak gini. Berhubung pertanyaan dari saudara A di luar konteks, mungkin bisa ada pertanyaan yang lain seperti itu yang sesuai dengan topik pembahasan kita itu. Jadi kalau memang benar-benar di luar konteks ya itu nggak usah dijawab deh. Karena kita kan presentasinya terkait A, tapi kenapa kok malah nanyanya terkait B? Itu. Kemudian yang kedua, kalau misalkan pertanyaannya itu masuk ke poin yang pertama tadi ya, masuk ke kita yang kurang paham. Nah, itu biasanya kalau saya pribadi, pertanyaan itu relate dengan apa yang kita bahas, tapi kita nggak bisa jawab. Nah, itu biasanya saya lemparkan lagi ke para audiens. Siapa tahu ada audiens yang bisa jawab. Itu lemparkan dulu ke audiens. Barangkali ada yang bisa jawab kan bisa bantu kita gitu. Terus kalau yang kedua, kalau nggak ada ya nggak ada yang jawab, nggak ada yang tahu juga. Biasanya saya akui, saya admit, mengakui bahwasanya nggak tahu jawabannya. Nah, biasanya bilangnya juga secara elegan, jangan sampai maaf mas saya nggak tahu jawabannya. Yang paling sering nih kayak gini nih teman-teman nih, maaf mas saya nggak tahu jawabannya, mungkin Pak dosen bisa jawab. Nah itu yang sering sering ditemui, yang sering saya temui kalau ada teman-teman nggak bisa jawab, malah dialihkan ke dosen. Memang sebenarnya nggak apa-apa, cuman kalau saya pribadi nggak seperti itu. Kalau saya nggak bisa jawab, saya alihkan kayak gini. Karena pertanyaan dari saudara A, intinya nanti akan saya jawab di luar forum. Jadi saya kasihkan nomor HP saya atau nomor atau nanti kita ketemu di kelas lain, saya jawab pada saat itu di luar forum kelas tersebut. Itu sih. Kalau memang benar-benar nggak bisa jawab, saya bakalan jawab di luar forum.
Atau mungkin bisa ditambahkan juga kayak tadi, dialihkan ke audiens atau dialihkan ke dosen. Itu. Pokoknya jangan sampai ini sih, jangan sampai langsung lepas tanggung jawab, jangan sampai mungkin bisa ibu dosen jawab, jangan sampai seperti itu. Kalian harus tetap punya tanggung jawab atas pertanyaan itu. Kalian kasih nomor kalian, nomor HP kalian, atau kalian ketemu nanti di luar forum, di warung kopi, buat membahas pertanyaan itu. Itu sih, biar jawaban kalian itu elegan. Kalau cuman, maaf mas, saya nggak bisa jawab, itu kan jelek banget gitu kalau kita presentasi kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu sih. Next. Terima kasih Kak atas jawabannya. Apakah ada yang bertanya lagi? Oke, tambahan ya terkait persiapan bahan. Nah, persiapan bahan ini atau persiapan materi ini benar-benar kalian harus matang. Jangan sampai kalian nggak matang terus kalian langsung siap untuk presentasi. No, itu penyebab salah satu penyebab demam panggung adalah kalian kurang matang, kurang persiapan gitu. Makanya kalian mungkin bakal terjadi gejala ngeblank dan sebagainya. Karena kalian kurang paham dengan materi. Jangan sampai seperti itu. Kalian harus benar-benar siap. Nah, persiapannya gimana? Persiapannya harus dari jauh-jauh hari. Jangan sampai H-1 atau H- berapa jam baru siap materinya. Karena apa? Karena kalau terlalu deket-deket itu ya, kalian bakalan pakai otak kiri kalian. Otak kiri, awalnya, oh siap nih, saya siap kok, saya siap. Ya, tapi pada saat pelaksanaan, lupa. Ya karena kalian pakai otak kiri. Otak jangka pendek ya. Nah, sedangkan kalau kalian mempersiapkan dari jauh-jauh hari, kalian bakalan ingat dengan pakai otak kanan. Itu sih. Nah, kalau saya pribadi ini ya, materi presentasi ini, jujur persiapannya PPT pun baru jadi tadi maghrib. Karena itu tadi, dari kemarin masih belum sempat, masih banyak urusan yang lain, makanya baru bisa bikin PPT tadi siang, tadi sore, baru jadi maghrib tadi. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Persiapannya harus benar-benar matang gitu. Jangan sampai hamin berapa jam ini. Jangan ditiru ya. Itu. Alhasil apa? Alhasil kalau ilmu komunikasi kalian belum siap, makanya kalian bakalan grogi atau bakalan ngeblank dan lain sebagainya. Gitu. Nah, itu aja sih. Dan sedangkan dan juga kalau misalkan kalian udah ini ya udah siap dari jauh-jauh hari, kalian bisa praktis lagi, bisa latihan lagi, terus menerus kalian latihan, kalian ngomong, coba ada yang kurang, perbaiki dan seterusnya. Jadi pada saat hari H itu bener-bener udah siap banget gitu loh. Walaupun ngeblank itu kalian punya cadangan mau ngomong apa gitu tuh. Tapi kalau kalian persiapannya deket-deket, H-1, H-2 gitu, pasti bakalan banyak masalahnya deh, atau bakalan banyak kendalanya nanti. Tuh. Intinya jangan sampai mepet-mepet ya, jangan ditiru saya. Kalian harus siapkan dari jauh-jauh hari. Next. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin tanya, Kak. Gimana sih caranya masuk ke suasana atau menguasai panggung biar nggak grogi? Gitu. Makasih. Cara menguasai panggung biar gak grogi. Oh, oke. Ini balik lagi ke poin yang tadi ya. Poin ketiga terkait PD dan berani itu. Jadi kalian percuma kalau misalnya kalian udah menyiapkan bahan sedemikian rupa sebaik mungkin, tapi ketika pelaksanaan kalian nggak pede dan kalian nggak berani gitu. Kalian pasti bakalan nggak menguasai panggung deh itu. Makanya dengan siapapun lawan kalian atau audiens kalian itu tadi ya, itu kalian harus benar-benar berani. Jangan sampai insecure. Misalkan nih, saya ada dosen nih, saya jadi takut mau presentasi. No, jangan sampai seperti itu. Atau, aduh, saya presentasi di depan puluhan orang nih, saya takut. Ya, jangan sampai seperti itu. Tapi kalian harus benar-benar berani. Gitu. Siapapun audiens kalian, kalian harus berani. Entah itu dosen kalian,
saudara kalian atau orang-orang yang jauh lebih pintar dari kalian, khususnya di organisasi ini pasti banyak yang lebih pintar dari kalian. Jangan sampai grogi, walaupun mereka lebih pintar, tetap aja pede dan berani. Itu sih. Apalagi ya, pokoknya modalnya itu deh, pede dan berani. Kalau kalian udah punya modal pede dan berani, walaupun materi kalian ini belum siap atau masih banyak kekurangan, itu pasti perfect deh. Ketimbang materi udah siap tapi gak berani. Itu ya. Kalian lebih baik pede dan berani, walaupun materi masih ada yang kurang, daripada materi udah perfect tapi kalian gak pede. Itu. Kalian harus pede dulu, modal kalian harus pede. Itu sih. Nah, gunanya di organisasi ini kalian ini udah bisa bakalan belajar berani buat PD. Ini tadi siapa MC-nya nih? Farika. Ini tadi awal-awal grogi banget tuh kelihatan nih. Nah, itu gak apa-apa awal-awal. Nanti dilatih terus, pasti bakalan be better gitu sih. Next. Oke, apakah ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada yang bertanya, maka kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi praktek. Jadi, pada sesi ini, kemarin kita dari tim HED telah mengirimkan materi untuk praktek kali ini. Nah, di sini saya akan menunjuk secara acak komite efek untuk mempresentasikan ulang menggunakan bahasa kalian sendiri. Sebelum saya tunjuk, apakah ada yang bersedia untuk menjadi relawan? Tidak ada ya? Oke, saya milih Monica, apakah ada? Monica sepertinya gangguan sinyal ya. Apakah Nabila ada? Nabila tidak ada ya? Ini kemana semua? Apakah Yuda ada? Ini menghilang semua kelihatannya ya. Saya tunjuk Putri, apakah ada? Ini menghilang semua ya. Saya tunjuk lagi ya. Semoga ini ada orangnya. Oke, saya tunjuk Ibnu aja. Targetnya kabur kena aku. Oke, ini presentasi apa ini? Yang tadi dah. Ini apa Halo. namanya? Dari Infocom, boleh ditampilkan poin-poinnya.
Next, coba next. Oh ya, bisa dimulai untuk Ibnu, bisa dipresentasikan. Mana? Belum. Share screen dari Infocom belum muncul. Udah muncul. Tapi itu tulisannya kepotong ya itu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Ibnu Isamal Majriti dari HRD. Mungkin udah kenal ya. Langsung masuk ke materinya aja. Next. Nah, apa itu efek? Mungkin ada yang tahu di sini. Apa itu efek? Saya. Ya, monggo. Dari yang saya tahu, sederhananya efek tuh kayak gini. Jadi efek tuh kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang bahasa Inggris. Simpelnya kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Mbak Kiki. Oke. Iya, memang benar. Jadi efek itu adalah organisasi minat bakat yang berkonsentrasi di dalam bidang bahasa Inggris. Nah, efek ini ada di Fakultas Ekonomi Bisnis yang ada di UTM. Langsung next. Nah, efek merupakan organisasi mahasiswa di lingkup Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bergerak di bidang bahasa Inggris. Kok sama ya? Langsung aja ke materinya, kan sama itu tadi jawaban pertanyaan. Nah, kapan sih berdirinya efek? Mungkin ada yang tahu nih, kapan berdirinya efek? Saya Kak tahu Kak. Oke, Kalau enggak salah efek itu berdiri waktu UTM masih bernama Unibank, Mas. Tanggal 1 Oktober 1981. oke. Jadi jawabannya itu memang benar. Jadi efek itu memang didirikan sudah sejak lama sebelum Universitas Trunojoyo Madura itu berubah statusnya sebagai negeri. Sebelum Universitas Trunojoyo itu statusnya sebagai negeri, Universitas Trunojoyo itu namanya Unibang atau Universitas Bangkalan. Pada tanggal 1 Oktober 1981, Unibang itu berubah nama menjadi UTM. Oke, lanjut next. Nah, kenapa kok diberi nama efek? Mungkin ada yang tahu kenapa kok namanya efek, kenapa kok logonya ada apa gambar buminya, kenapa kok ada kaca pembesarnya. Mungkin kakak-kakaknya ada yang bisa menjelaskan. Langsung saja tak jelaskan. Nah, efek ini kenapa kok namanya efek? Karena dikhususkan untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi seperti pada singkatannya Ekonomi Faculty English Conversation Club. Nah, di sini merupakan salah satu klub bahasa Inggris, minat bakat bahasa Inggris di Universitas Trunojoyo Madura, khususnya di Fakultas FEB. Lanjut. Lanjut aja. Oke. Di sini ada yang namanya Presiden apa itu? Vice President of Effect. Siapa saja sih pemimpin-pemimpin
Kolifah-kolifahnya yang ada di efek nih mulai tahun 2016. Di situ presiden efek yang pertama di tahun 2016 yang saya tahu aja itu Mas Taufikur Rahman, dan vice presidennya itu Muslimin. Sedangkan di tahun 2017 ada Fatkur Rozi selaku presiden, dan untuk vice presidennya ada Fialan Yulia Ambarwati. Di tahun 2018 ada Mualvin Kusnaini selaku presiden efek, dan Andra Pradasya selaku vice presiden. Dan bisa dilihat di tabelnya itu, bisa dibaca sendiri. Ada dari tahun 2019 ada Mas Bayu, dan wakilnya Mas Hengki. 2020 ada Kak Ma'ruf Hidayat sendiri yang tadi habis memberikan presentasi tentang materi presentasi, dan wakilnya Kak Yuyun Mulyani Andri. Dan yang menjabat pada saat ini adalah Kak Imam Ibnullah. Mungkin ada yang tahu wakilnya Kak Imam ini siapa yang sedang menjabat? Saya tahu Ya, siapa? Mbak Eva. Eva siapa? Eva Rofiatus Soleha. Oke. Oke, aku tanya lagi. Siapa wakilnya Kak Ma'ruf Hidayat tadi? Mbak Yayu. Yayu iya Kak Pak Yayu, Kak bukan Yuyu. Kak Yayu Yuyun. siapa? Kak Yayu Mulyani, bukan Kak Yuyun. Tulisannya Kak Yuyun loh. Kak Yayu. Yuk, Yayu. Ya bener, berarti aku yang salah baca. Oke. Lanjut, next. Nah, di divisi-divisi di efek ini ada apa aja sih? Yang pertama ada R&D. Mungkin di sini yang dari divisi R&D siapa aja bisa menjelaskan apa sih itu R&D? Oke, jadi di R&D ini lebih ke konsentrasi ke kayak kurikulum bahasa Inggrisnya. Yang kedua ada public relation. Ini tugasnya untuk men apa ya? Menjaring relasi untuk UKM efek ini sendiri. Yang ketiga ada human research development di pengembangan sumber daya manusianya, dan yang keempat ada infokom atau biasanya dipanggilnya kokom kalau anak efek sendiri, yang bagian desain, tukang desain dan lain sebagainya. Oke, sekian dari saya, Ibnu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibnu atas presentasinya. Ya, Kak Maruf, presentasi dadaan. ya. Bagaimana Kak Maruf bisa diberi penilaian? Pakai penilaian dah. Kalau dari Ibnu tadi saya lihat menggunakan sistem presentasi dua arah ya. Jadi sempat ada yang ditanyakan Ibnu yang dilemparkan ke para audiens. Nah, itu bagus. Dan saya sebenarnya suka dengan presentasi yang menggunakan metode dua arah. Karena apa? Nggak membosankan. Itu. Tuh. Kemudian untuk penjelasannya tadi bagus karena sudah mencakup semuanya. Apa aja yang ada di materi sudah dijelaskan semuanya dengan baik. Cuman memang tadi kekurangannya terlalu banyak baca memang ya. Jadi ada poin-poin yang ada nggak kena karena dibaca terus salah juga ada tadi. Mungkin kurangnya dari terlalu banyak membaca. Mungkin kalau bisa lebih baik lagi dalam memahami materi atau menguasai materi, bahkan lebih baik lagi presentasinya. Itu aja sih. Overall sudah bagus semuanya. Terima kasih Kak atas penilaiannya. Oke, selanjutnya adalah untuk selanjutnya adalah
kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Apakah ada yang ingin menjadi relawan untuk menyampaikan ulang materi tadi? Nah, ini bisa buat praktek juga. Mungkin ada yang mau menjelaskan ulang. Kayaknya saya mau coba. Iya, silakan. Jadi kesimpulannya dari materi yang disampaikan sama Kak Ma'ruf itu, kalau kita mau presentasi itu, aduh, ya Allah berisik. Jadi pertama itu ya kita harus benar-benar mempersiapkan materi yang mau dipresentasikan. Itu harus benar-benar dipahami betul. Harus menguasai juga dan jangan terlalu banyak menghafal gitu. Yang kedua, kita tuh kalau mau presentasi itu harus bikin medianya semenarik mungkin. Kalau misalnya mau pakai PPT, itu tuh ya PPT-nya dibikin sesimpel mungkin, jangan terlalu rame. Jadi audiens yang mau baca sama mau denger tuh jadi nggak bingung gitu. Kalau emang mau dijelasin ya PPT-nya nggak usah terlalu rame gitu, simpel-simpel aja. Kemudian yang ketiga itu uh, sebenarnya tadi kayaknya apa saya nggak dengar atau udah dijelasin, itu kayaknya dari penampilan juga harus dipersiapkan, harus rapi, wangi gitu biar kepercayaan dirinya tuh semakin meningkat gitu. Eh, udah ada itu aja. Makasih. Oke, terima kasih. Sesi selanjutnya yaitu penutupan. Sebelum penutupan, diingatkan kembali kepada semua komite untuk absen di link yang telah disediakan di room chat. Semua, saya tutup dulu ya. Saya tutup dulu nanti. Iya, tutupin. Oke. Habis ini bercandanya. Okay, ladies and gentlemen, we have enjoyed agenda by agenda in this webinar public speaking. And now, let's close our event by saying Hamdalah together. Alhamdulillah. I am as the master of the ceremony. If I have mistake, I apologize. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mak. Terima kasih. See you semuanya.